Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bambang Harimanto, SDSKOM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Ma'arif 1 Kroya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara rapat pleno dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai budaya positif. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Acara selanjutnya pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah tentang budaya positif yang ada di SMK Ma'arif 1 Kroya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati KS 1 sampai 5, Kaprodi serta guru dan karyawan SMK Ma'arif 1 Kroya. Sebelumnya kami sampaikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sayangnya sehingga kita bisa bertemu di pagi hari ini. Semoga diberikan kemudahan dan keberkahan menjadi amal baik bagi kita semua. Untuk hari ini kita ada materi untuk budaya positif yang nanti bisa dijalankan di SMK Ma'arif 1 Kroya berkenaan dengan kita salah satu sekolah pusat keunggulan yang menerapkan budaya positif yang bisa dimanfaatkan baik warga sekolah ataupun warga sekitarnya yang bisa menjadikan suatu tujuan yang menjadi tujuan untuk kebaikan kita bersama. Dalam budaya positif ini yang kita terapkan sebenarnya nanti adalah kegotong royongan yang mana saya menginginkan nanti ada bahwa di SMK Ma'arif itu ada peduli lingkungan. Jadi peduli lingkungan sekolah yang artinya di sini ada kegotongan royongan dari warga sekolah untuk lingkungan yang bersih dan melestarikan yang sudah ada di SMK Ma'arif, terutama dalam hal kebersihan di sekolah. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif gotong royong tersebut dalam menjaga kelestarian lingkungan itu menjadikan keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang dilakukan dalam jangka waktu lama. Dan ini yang kami soroti adalah kegotong royongan yang berkaitan dengan kebersihan, kebersihan lingkungan. Walaupun nanti saya sampaikan apa saja yang ada budaya positif yang ada di SMK Ma'arif 1 Kroya. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama menumbuhkan budaya gotong royong dan menjaga kelestarian lingkungan atau peduli lingkungan di SMK Ma'arif 1 Kroya. Yang
kedua, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan indah sehingga mewujudkan suasana sekolah yang menyenangkan dan kondusif untuk belajar. Jadi kalau suasana kita itu sejuk, ya, tenang, ya, jadi suasana belajar kita akan menyenangkan buat anak didik kita. Ini budaya ini memang perlu harus dikembangkan, terutama kerjasama antara warga sekolah, dari pihak kebersihan, dari siswanya, dari gurunya dan semua stakeholder yang ada di sini, sehingga nanti kita bisa menjadi panutan untuk sekolah yang lain. Ya. Terus untuk tolak ukur keberhasilan, murid selalu menjalankan kesepakatan kelas. Jadi di sini yang sudah berjalan kesepakatan kelas terutama untuk kebersihan, ya, tidak ada mulai ada piket kelas, ya, yang dilaksanakan setelah setelah pembelajaran, itu bagian dari salah satu yang sudah berjalan selama ini dengan baik. Terus tolak ukur keberhasilan lagi bahwa lingkungan kelas dan lingkungan sekolah bersih dan rapi. Jadi kita diharapkan lingkungan tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, tapi di luar itu kita harus bersih dan rapi. Dan ini nanti akan menjadi budaya yang bisa bertahan lama. Terus perubahan perilaku warga sekolah dalam bergotong royong menjaga kelestarian lingkungan, ya, menjaga kelestarian lingkungan. Yang terakhir adalah perubahan fisik lingkungan menjadi sekolah yang bersih, rapi dan nyaman untuk belajar. Alhamdulillah di tahun ini kita ada satu perubahan lagi, ya, untuk penataan ruang, ya. Nanti ada untuk WC itu bisa menggantikan bertumpuk untuk WC yang akan dilaksanakan sebentar lagi, dan untuk WC yang ada sama BKK sebentar lagi yang juga dibongkar sehingga luas, otomatis kita akan melihat kerapian dan kebersihan. Otomatis nanti ada perubahan untuk yang bendera, ya, ada ke utara sedikit biar nanti centering, salah satu perubahan-perubahan yang sudah berjalan. Ini diharapkan nanti juga Bapak Ibu yang ada di sini bisa ikut program pemerintah, terutama guru penggerak, ya. Terus juga untuk aktivitas guru di SMK Ma'arif memang banyak sekali, ya, untuk ke depan, karena kita harus selalu update dengan apa yang menjadi peningkatan kompetensi kita dan peningkatan untuk sekolah. Jadi peningkatan sekolah itu nanti bisa dilihat pada rapor mutu, ya, rapor mutu itu bisa dilihat dari lama-lama yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Kemarin juga untuk program PMN, Bapak Ibu yang sudah PMN itu jangan hanya daftar saja, tapi tetap dikerjakan Bapak Ibu, karena itu nanti ada persentasenya jumlah guru yang mengerjakan, ya. Ya nanti saya juga tidak mau begitu memaksakan pada Bapak Ibu, ya, itu hanya mencari waktu yang santai saja untuk membuka dan mengerjakan, ya. Misalnya santainya, misalnya pas siang daripada main HP atau apa, ya, ataupun nonton Facebook, ya, sedikit-sedikit lah buka PMM-nya. Tambah lagi nanti ada pembatik, ya, pembatik, ya, pembatik. Jadi pembatik juga nanti salah satu program pemerintah yang harus kita kuatkan juga, ya. Ya kita nggak tahu kalau program-program itu nanti jadinya apa, Bapak Ibu. Satu contoh ini terutama yang belum jadi, ataupun yang baru-baru, ya. Jadi kualitas seseorang itu bisa dilihat dari kemampuannya. Jadi kalau Bapak Ibu itu sering mengerjakan
memang tidak secara langsung, tidak secara langsung mendapatkan apa yang didapatkan, tapi nanti lawan itu akan berkata lain. Manakala kita sering api, manakala sering api. Jadi kalau misalnya SMK Ma'arif dapat bantuan, itu kenapa SMK yang lain di lingkungan sini bahkan negeri pun tidak dapat bantuan? Karena kadang bantuan itu dilihat dari aktivitas dari SMK itu sendiri, sampai di mana PML-nya, sampai di mana pembatiknya, ya, itu sampai di mana jumlah ibu penggeraknya, ya. SMK Ma'arif masih dua, ya, masih kurang banyak. Ini yang mudah-mudahan kalau seperti itu, karena ke depan itu kita semuanya harus berpadu dengan kompetensi, ya. Jangan menyerah pada kompetensi. Kompetensi apa yang kita inginkan, kompetensi yang sesuai dengan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di situ ada kompetensi seni, tingkatkan di seni. Di situ ada si PKB yang banyak sekali pembelajaran yang untuk meningkatkan kompetensi kita, ya. Jadi jangan kita sering menyuruh Bapak Ibu silakan buka PMM. Aduh lupa, akhirnya masih tulus, ya. Ini ada lagi pembatik, aduh pusing banget, ya kan. Ya, nanti juga Bapak Ibu dengan capeknya juga nanti, Pak, saya kepingin outbound, Pak. Tapi ingin outbound juga harus disertakan dengan kegiatan Bapak Ibu. Outbound ini senang, PMM harus senang, pembatiknya harus senang, yang penting outbound. Outbound saja yang besok kita rencanakan untuk outbound itu juga bagian dari Bapak Ibu nanti melihat bagaimana yang disebut pelestarian alam seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu mengamati hasil outbound diterapkan di sekolahan, ya. Dari outbound diterapkan di sekolahan, apa yang kurang, ya. Pak, ternyata SMK Ma'arif butuh tanam-tanaman ringin. Nah, boleh, ya. Boleh tanaman apa, itu hasil outbound nanti. Bukan outbound hanya sekedar selfie pulang, ya. Karena Bapak Ibu pas outbound kemungkinan saya nggak ikut juga, ya. Jadi nanti diharapkan ada manfaat dari apa yang kita lakukan, ya. Nah, ini di sini di dalam SMK Ma'arif itu ke arah budaya positif, ya. Budaya positif itu seperti apa? Budaya positif itu, ya, ada konsepnya. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Jadi nanti hubungannya dengan pembiasaan, ya. Terus ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, terus posisi kontrol restitusi, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Ini yang menjadi konsep dari budaya positif. Untuk pembelajaran, paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya orientasi pada penguatan kompetensi, Bapak Ibu setiap mengajar di depan setelah tujuan dari pembelajaran itu ada kesepakatan kelas, ya. Karena ini di kurikulum Merdeka memang seperti itu, karena kita juga dalam mengajar harus tahu karakter siswa kita, apakah siap menerima ilmu dari Bapak Ibu atau tidak. Ini harus disampaikan. Terus yang hubungannya dengan disiplin positif itu sering dihubungkan dengan tata tertib, ya, teratur, kepatuhan pada peraturan dan hukuman. Nah, ini disiplin positif. Nah, yang tadi saya sampaikan pada tertata tertib, teratur, dan kepatuhan, sebelum peraturan dari sekolah kita juga mempunyai kesepakatan kelas dulu. Kalau kesepakatan kelas itu kita sudah terjalin dengan baik, nanti langkahnya menjadi keyakinan kelas.